Satu hal yang ku rindu, berdiam di Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Secara khusus jemaat Tuhan, gereja Tuhan di Indonesia yang ada di Jatinegara. Saya Pendeta Cornelius Pasaribu senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan dari tempat kediaman kami menyapa Bapak Ibu Saudara dan kami mau katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bersama-sama menghampiri Tuhan lewat doa pujian, penyembahan kita, bahkan terlebih kebenaran firman Tuhan akan menuntun dan memberkati kita siang hari ini. Saya menyapa dari tempat ini, shalom untuk saudara-saudara saya, baik yang ada di Parung, baik yang ada di Bogor, yang ada di Ciledug, termasuk yang ada di Jati Bening, Jati Asih, yang ada di Cilengsi, termasuk juga yang ada di Tebet, yang ada di Kramat, dan saudara-saudara saya juga yang ada di daerah Tanjung Priuk. Saya tidak bisa menyebut Bapak Ibu Saudara satu persatu, tapi dari tempat ini saya menyapa saudara biar kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus terus melingkupi dan menyertai setiap kita. Sore malam hari ini saya rindu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sekaligus menjadi teguran dan nasihat buat kita dengan semua situasi yang sedang terjadi di atas bangsa kita. Saya akan menyampaikannya dari Kitab Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya akan membaca dengan cepat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara bisa menyimak Alkitab saudara, sementara saudara dengarkan firman ini. Judulnya adalah Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan kumpalan-kumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini ada banyak hamba Tuhan yang berbicara tentang pengangkatan. Dengan semua kejadian yang terjadi bukan cuma ada di bangsa kita, tetapi dunia juga hari-hari ini sedang mengalami ketakutan dengan satu kejadian atau wabah yang sungguh luar biasa, yaitu virus corona. Sehingga semua hamba-hamba Tuhan mengkaitkan semua itu bahwa mereka berkata bahwa tidak lama lagi Tuhan akan segera datang. Dan saudara, saya mau katakan ketika itu terjadi, maka akan ada pemisahan antara kambing dan domba. Firman Tuhan berkata akan dipisahkan orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh dan orang yang beribadah dengan asal-asalan. Tapi firman Tuhan berkata seperti yang kita baca malam hari ini, sebelum datangnya hari Tuhan itu, Alkitab berkata akan ada goncangan yang besar, namun akibat goncangan tersebut akan ada keselamatan bagi orang yang berseru kepada nama Tuhan, sehingga akan terjadi penuaian yang besar. Saudara-saudara, saya tahu bukan hanya dunia dan Indonesia yang sedang mengalami goncangan, tetapi gereja Tuhan juga sedang mengalami goncangan yang sama. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kita mengantisipasi goncangan yang besar ini, lalu kemudian saudara dan saya dapat terlibat dalam penuaian yang besar bersama dengan Tuhan Yesus sebelum datangnya hari Tuhan itu. Saudara tahu, goncangan itu adalah suatu masalah yang tidak terduga.
rintangan yang mengejutkan atau suatu pemutarbalikan dari apa yang kita pikirkan akan terjadi. Nah, apa yang kita buat untuk mengantisipasi goncangan yang besar ini, lalu kemudian kita akan dapat terlibat dalam penuaian yang besar sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Nah, saya ingin menyampaikan ada 4 hal, saya berdoa supaya ini menjadi berkat buat kita. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan lumbung-lumbung rohani dan materi kita. Saudara-saudara, saya tahu hari-hari ini Allah sedang membangkitkan Yusuf akhir zaman sebelum datangnya hari Tuhan. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi goncangan yang besar yang sedang melanda dunia dan termasuk bangsa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pelayanan Yusuf adalah satu pelayanan untuk mempersiapkan kedatangan Musa sebagai seorang pembebas bagi umat Tuhan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tapi akhir zaman ini, pelayanan Yusuf adalah satu pelayanan yang akan mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus sebagai Mesias yang akan melepaskan umatnya dari dunia ini menuju tanah perjanjian, yaitu Yerusalem baru. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mempersiapkan lumbung-lumbung rohani itu berarti atau punya pengertian bahwa kita harus penuh dengan firman Tuhan. Saudara dan saya harus penuh dengan Roh Kudus sehingga manusia rohani kita akan menjadi kuat oleh kekuatan kuasa Tuhan. Kalau ini terjadi, maka dampak yang pertama, saudaraku, yang akan kita alami yaitu lumbung jasmani dan materi kita akan menjadi kuat adanya. Kalau secara rohani kita sudah kuat, maka saya percaya yang jasmani pun Tuhan akan percayakan kepada kita. Seperti yang dikatakan oleh Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 33, dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepada kita. Waktu kita mengutamakan hal-hal yang rohani, hidup kita penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, kita melekat dengan Tuhan, maka selanjutnya saya percaya kita akan dapatkan, saudaraku, kekuatan dan pertolongan. Dan kita akan melihat janji Tuhan secara jasmani, secara materi, itu akan terus memenuhi dan memberkati kita. Sehingga dengan demikian, saudaraku, kita dapat juga memberikan kekuatan dan pertolongan kepada orang-orang lain yang sedang mengalami goncangan. Kitab Amos pasal yang ke-8 ayat 11 dan sampai 12 dikatakan di sana bahwa satu hari kelak Tuhan akan mengirimkan kelaparan, bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata orang akan mencari firman Tuhan itu dari timur ke barat, ya, dari laut ke laut. Mereka akan mencari, tapi mereka tidak menemukannya lagi. Nah, saudara yang sudah terlebih dahulu mempersiapkan lumbung-lumbung rohani, saudara penuh dengan firman Tuhan, saudara penuh dengan Roh Kudus, maka saya percaya orang-orang yang tergoncang dengan semua keadaan yang ada, saudara dapat untuk memberi mereka makan maupun secara jasmani, terlebih secara rohani, sehingga kita akan menuai jiwa-jiwa lewat setiap goncangan yang terjadi atas negeri kita dan bangsa kita. Yang kedua, bagaimana caranya kita mengantisipasi goncangan yang ada dan kemudian kita terlibat dalam penuaian yang besar bersama dengan Tuhan sebelum goncangan yang hebat dan dahsyat itu terjadi. Kita harus hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Kalau saudara baca Kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, saya akan bacakan kepada setiap kita. Kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dikatakan oleh firman Tuhan di sana. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya
dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara-saudara, saudara mengerti tentang cerita ini, dan Alkitab berkata, bagi Daniel, surat perintah berupa larangan untuk menyembah kepada siapapun dan apapun, kecuali hanya kepada Raja Darius, saudara, itu merupakan sebuah goncangan. Karena Alkitab berkata, resiko bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut adalah orang itu akan dilemparkan ke gua singa. Nah, Bapak Ibu Saudara saya katakan dalam Tuhan, reaksi pertama Daniel ketika menghadapi goncangan tersebut, Alkitab berkata, ayat yang ke-11 tadi, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, maka dikatakan pergilah ia ke rumahnya, dan dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, memuji, menyembah Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, dikatakan tadi, saudaraku, reaksi pertama Daniel ketika menghadapi goncangan, Alkitab berkata dia kembali ke rumahnya, lalu masuk ke kamarnya, dan dikatakan oleh firman Tuhan, ia berlutut menaikkan doa, pujian, penyembahan kepada Allahnya. Saudara-saudara, ketika kita berdoa seperti Daniel, naikkan pujian, penyembahan, ketika kita menghadapi goncangan, bukan berarti langsung tidak ada masalah. Tetapi doa yang cukup lama, saya percaya itu akan membuat kita kuat berdiri dan tidak akan pernah bisa digoncangkan, tidak akan pernah bisa ditaklukkan atau runtuh karena persoalan yang ada. Nah, firman Tuhan berkata Daniel tahan berdiri menghadapi goa singa karena ia sudah cukup lama untuk berlutut. Saudara-saudara, kita akan dapat tahan berdiri menghadapi setiap goncangan yang terjadi atas kita, terlebih untuk bangsa dan negara kita oleh karena virus corona yang sedang ada. Saya percaya setelah kita memiliki waktu yang cukup lama untuk berlutut, naikkan doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan, kita akan dapat bertahan berdiri menghadapi setiap goncangan yang ada setelah kita memiliki waktu yang cukup lama untuk memuji, menyembah Tuhan dalam hadiratnya. Nah, apa yang terjadi ketika Daniel mulai naikkan doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan? Kalau saudara baca Daniel 6 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29, dikatakan di sana, singa lapar tidak pernah mampu untuk mencabik-cabik Daniel, tetapi justru Raja Darius menyuruh seluruh rakyatnya dari segala suku, kaum, dan bahasa untuk menghormati Allahnya Daniel, yaitu atau Tuhannya Daniel. Dan Alkitab berkata, saudara, Daniel mendapatkan promosi berupa kedudukan yang tinggi. Saudara-saudara, kuasa Tuhan tidak pernah berubah dahulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia adalah pembela kita. Dia adalah penolong kita yang ajaib. Seperti dia menolong Daniel. Saya percaya hal yang sama terjadi atas kita. Ketika goncangan terjadi, kita akan kuat tahan berdiri menghadapi semua goncangan itu ketika kita punya cukup waktu yang lama untuk naikkan doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Saudara-saudara, menghadapi wabah yang hari-hari ini, saudara terus coba untuk merenggut setiap jiwa-jiwa, dan pemerintah kita doakan terus supaya mereka punya kemampuan, hikmat daripada Tuhan untuk boleh mengatasi setiap wabah ini dan saya berdoa supaya segera itu boleh berlalu sehingga bangsa kita kembali bangkit dan dipulihkan oleh Tuhan. Saya berdoa supaya doa ini menjadi gaya hidup kita, menjadi pola hidup kita, di mana hari-hari ini situasi dan kondisi ini menjadi cara Tuhan untuk kita lebih banyak lagi waktu berlutut memuji dan menyembah Tuhan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara,
Bagaimana caranya kita mengantisipasi goncangan yang sedang terjadi melanda bangsa kita, bahkan dunia termasuk gereja Tuhan. Selain kita mempersiapkan lumbung-lumbung rohani kita, harus penuh firman, penuh dengan Roh Kudus, dan kita harus hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan supaya kita punya kekuatan untuk menghadapi setiap goncangan yang ada. Yang ketiga, kita harus hidup dalam pertobatan yang sejati. 2 Tawarik pasal yang ke-7, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Dikatakan di sana, kalau saudara membaca dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 13, saudaraku, ini menceritakan mengenai goncangan yang terjadi. Dikatakan di sana, bila mana Tuhan menutup langit, maka akan terjadi kekeringan. Bila mana Tuhan mengirimkan belalang pelahap, maka akan terjadi kelaparan. Dan bila mana penyakit sampar itu terjadi, maka dikatakan akan terjadi kematian. Saudara, ini goncangan. Tetapi kalau kita baca ayat yang ke-14-nya, saudara, ini bercerita tentang mengenai jalan keluar yang akan mengantisipasi goncangan tersebut. Dikatakan di sana, umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, masuk dalam doa dan puasa, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan mengampuni dosa mereka dari sorga, mendengar doa mereka, serta memulihkan mereka. Ayat ini berkata bahwa kita harus berseru menyebut nama Tuhan. Kita adalah umat yang atasnya namanya disebut. Mari berseru hari-hari ini, panggil nama Tuhan, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, masuk dalam doa dan puasa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Maka, saudaraku, kita akan lihat doa kita didengar, maka pemulihan terjadi atas negeri kita, bangsa kita diubah, dipulihkan, dan diselamatkan oleh Tuhan. Saya tahu bahwa apa yang terjadi atas bangsa kita, semuanya itu adalah sepengetahuan Tuhan. Jauh sebelum virus ini datang, saya tahu, bahkan sesudah ini pun Tuhan tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi mari kita menangkap bahwa apapun yang terjadi atas bangsa kita, saya tahu ini adalah juga bagian dari cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Supaya apa? Supaya kita umat Tuhan, mewakili bangsa ini, mewakili gereja-gereja Tuhan yang selama ini mungkin, saudara, hidupnya tidak memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Bahkan umat Tuhan, saudaraku, mungkin mereka beribadah, tetapi cara hidup mereka juga tidak berbeda dengan cara hidup orang dunia. Sehingga Tuhan izinkan ini menjadi satu cara Tuhan untuk menggoncang bangsa, negara kita, termasuk gereja Tuhan. Supaya dengan demikian ibadah kita pun bukan menjadi ibadah yang biasa-biasa, tetapi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya kita hari-hari ini dengan semua kondisi yang sedang terjadi, mari kita merendahkan diri, berdoa dan berpuasa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Maka saya percaya kita akan melihat pertolongan, pemulihan terjadi atas keluarga, atas gereja, termasuk atas bangsa dan negara kita. Dan yang terakhir, bagaimana caranya kita mengantisipasi goncangan yang terjadi, sehingga kita juga boleh terlibat dalam penuaian bersama dengan Tuhan sebelum hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu berlangsung dan terjadi. Saudara, biar kita bukan hanya jadi pendengar, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sebab itulah yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini, saya rindu untuk kita bersama-sama berdoa buat bangsa dan negara kita, mulai dari Bapak Presiden, Wakil, dan para menteri yang ada, dan semua jajaran yang ada. Kita doakan juga para medis, mereka yang sedang ada di garda terdepan. Kita berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka,
ada ketenangan untuk melayani setiap korban yang terkena dengan virus corona ini, sekaligus mendoakan keluarga dari korban yang sudah meninggal. Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran untuk mereka bisa menanggung setiap persoalan yang sedang ada atas mereka. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita akan berdoa. Kita tundukkan hati kita bersama-sama. Mari berdoa bersama dengan saya. Bapa di sorga, malam ini kami satukan hati kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Jokowi, demikian juga dengan wakilnya, para menteri pejabat yang tertinggi, dan juga kami berdoa untuk para medis, para dokter, perawat, bahkan semua Tuhan, relawan yang boleh memberikan diri mereka untuk bersama-sama menangani orang-orang yang terkena dengan virus corona. Kami berdoa supaya Tuhan berikan hikmat kekuatan kepada mereka, sehingga lewat pelayanan mereka, lewat kepemimpinan mereka, bangsa ini boleh bangkit dan dipulihkan dari segala virus yang sedang melanda bangsa kami. Kami yakin dan percaya oleh pertolongan Tuhan, semua wabah ini akan segera berlalu dari bangsa kami, sehingga bangsa ini bangkit dan dipulihkan kembali. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan juga yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kami berdoa supaya hari-hari ini, waktu yang ada bersama dengan keluarga besar, setiap jemaat-Mu, kami pergunakan juga untuk kami boleh melekat dengan Tuhan, naikkan doa, pujian, penyembahan, selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, bahkan berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Maka kami yakin dan percaya Tuhan mendengar doa kami dari sorga, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, serta memulihkan negeri dan bangsa kami. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang sakit, jamah dan sembuhkan mereka, kuatkan dan teguhkan mereka dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikian perjumpaan kita, ibadah kita sore malam hari ini, dan kita akan jumpa kembali di waktu dan kesempatan yang berbeda. Doa saya kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Shalom.